perkenalkan nama saya Salwa Nur Hanifah dengan NIM belakang 034. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang struktur pasar. Sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari materi ini. Jadi, dalam kegiatan ekonomi, pasar memegang peran penting sebagai tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Namun, tidak semua pasar memiliki struktur yang sama. Perbedaan dalam jumlah pelaku usaha, jenis barang yang diperjualbelikan, dan kekuasaan dalam menentukan harga menciptakan berbagai struktur pasar. Pemahaman terhadap struktur pasar sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi strategi produsen dalam bersaing serta keputusan konsumen dalam bertransaksi. Dengan mengenali karakteristik masing-masing pasar, pelaku ekonomi dapat menyesuaikan langkah yang tepat untuk mencapai efisiensi dan keuntungan yang optimal. Kemudian materi presentasi pada video ini yaitu yang pertama, pengertian dari struktur pasar, yang kedua pembagian struktur pasar, yang ketiga pasar monopoli, yang keempat pasar duopoli, yang kelima pasar oligopoli, dan yang keenam pasar persaingan monopolistik, yang ketujuh pasar monopsoni, yang kedelapan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari struktur pasar. Struktur pasar dapat dipahami sebagai cara suatu pasar terbentuk dan berjalan. Ini mencakup beberapa banyak penjual dan pembeli, kemudian apakah produk yang dijual itu sama atau tidak, dan apakah mudah atau tidak bagi pengusaha baru untuk masuk ke pasar tersebut. Dengan memahami struktur pasar, kita dapat memahami dan bisa mengerti bagaimana harga dapat ditentukan dan bagaimana pelaku pasar bersaing. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pembagian dari struktur pasar. Jadi, secara umum, struktur pasar dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, di mana hanya tidak ada satupun pelaku yang bisa mengatur harga sendiri karena semua memiliki posisi yang setara. Dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, di mana ada pihak tertentu yang punya kekuasaan lebih hebat untuk mempengaruhi harga atau jumlah barang di pasar. Pembagian ini penting karena mempengaruhi strategi perusahaan dalam memasarkan produk dan juga bersaing. Kemudian masuk pada materi yang ketiga yaitu pasar monopoli. Nah, dalam pasar monopoli ini hanya ada satu penjual yang menguasai semua kebutuhan konsumen karena tidak ada pesaing lain. Penjual bisa menentukan harga dan jumlah barang yang akan dijual sesuka hatinya. Contoh nyata dari pasar monopoli adalah layanan listrik oleh PLN bagi masyarakat di Indonesia, di mana tidak ada pilihan penyedia listrik lain. Biasanya monopoli terbentuk karena peran pemerintah atau karena tingginya biaya masuk ke industri tersebut. Materi yang keempat, pasar duopoli. Pasar duopoli ini dapat terjadi ketika hanya ada dua perusahaan besar yang menguasai pasar. Keduanya saling bersaing ketat atau bahkan diam-diam bekerja sama dalam menentukan harga jual. Contoh dari pasar ini dapat kita lihat yaitu dalam pasar industri pesawat terbang seperti Boeing dan Airbus yang mendominasi pasar global. Dalam kondisi ini, strategi salah satu perusahaan bisa langsung mempengaruhi tindakan perusahaan lain. Selanjutnya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli terjadi ketika pasar hanya diisi oleh beberapa pemain atau penjual besar karena sedikitnya jumlah perusahaan. Masing-masing sangat memperhatikan langkah-langkah dari para pesaingnya. Misalnya dalam industri operator seluler.
Jika satu perusahaan menawarkan promo, yang lain biasanya akan ikut menawarkan promo yang serupa agar tidak kehilangan para pelanggannya. Pasar oligopoli ini sering menciptakan persaingan yang intens, terutama dalam hal harga dan juga inovasi. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik. Di pasar persaingan monopolistik ini, kita akan menemukan banyak penjual yang menjual barang yang serupa atau yang mirip, tetapi dengan ciri khasnya tersendiri. Misalnya pada produk mie instan dari berbagai merek. Meski bahan dasarnya sama, yaitu mie yang berasal dari tepung, tapi tiap merek mempunyai rasa yang berbeda dari segi bumbunya. Kemudian ada juga berbeda kemasan atau cara pemasarannya. Diferensiasi inilah yang menjadikan kunci agar produk terlihat lebih unik di mata konsumen mereka. Selanjutnya, pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini dapat terjadi ketika hanya ada satu pembeli, sementara para penjualnya itu sangat banyak. Karena hanya ada satu pembeli, maka pembeli bisa menetapkan harga yang menguntungkan bagi dirinya. Misalnya, contohnya ya, satu pabrik besar itu dapat menjadi satu-satunya pembeli hasil panen para petani di suatu daerah. Hal ini sering terjadi di daerah terpencil di mana akses ke pasar itu sangat terbatas. Selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional seperti pasar sayur, pasar ikan. Kemudian banyak pedagang yang menjual barang yang sama, misalnya cabai atau tomat di pasar sayur, dan harga ditentukan oleh permintaan penawaran, bukan oleh satu pedagang tertentu. Dalam kondisi ini, konsumen bisa bebas memilih karena semua produk hampir sama dan informasi pasar sangat mudah diakses. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini adalah struktur pasar sangat penting untuk kita pelajari karena mempengaruhi cara pelaku usaha bersaing dan menentukan harga. Jika kita paham strukturnya, maka kita bisa menyesuaikan strategi bisnis kita sebagai produsen, atau bahkan kita juga bisa berperan sebagai konsumen yang baik. Kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk membeli sesuatu di pasar tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.